Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat Waalaikumsalam datang, warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di grup belajar SEO gratis. Kita akan belajar tentang digital bisnis ya, atau digital marketing lebih tepatnya. Ya, saya Heri Agung Prabowo sebagai moderator pada malam ini. Eh, Instruktur kita adalah Mas Putra Chandra Buana. Ya, beliau sudah bergabung dengan kita. Sudah kelihatan, teman-teman sudah bisa melihat wajah kita berdua. Ya, Pak. Baik, mungkin tanpa berpanjang-panjang kalam, waktu dan tempat kami serahkan pada Mas Putra untuk menyampaikan paparnya. Silakan Mas Putra. Oke, terima kasih Pak Heri Agung ya. Terima kasih teman-teman semua. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang ya peluang digital marketing jangka panjang ya. Peluang digital marketing jangka panjang dengan menggunakan SEO di Google ya. Dan kita juga selain di Zoom-Zoom kita menyampaikan selalu ada peluang dan selalu juga ada kelas-kelas yang memang teman-teman bisa ikut dengan kelas tersebut dengan cara gratis ya, terutama di subuh dan dalam satu minggu juga ada sekali pertemuan yang kita bikin seperti itu. Oke, sebelum kita ngebahas tentang apa namanya ilmu apa yang kita pelajari, ilmu apa yang kita pelajari, percepatan mengambil peluang seperti apa, percepatan untuk menghasilkan itu seperti apa. Eh, saya akan bahas dulu kira-kira digital marketing ini medannya itu seperti apa sih ya? Medannya itu seperti apa dan apakah cocok ya kita-kita semua yang mungkin ada di sini yang pengangguran, yang mungkin di sini ada yang karyawan, mungkin juga ada yang mau udah hampir pensiun, mungkin juga yang baru di PHK, atau mungkin juga yang teman-teman pusing karena punya hutang ya, nggak bisa bayar hutang gitu ya. Nah di sini insya Allah ya teman-teman dengan adanya pertemuan-pertemuan Zoom-Zoom kita seperti ini akan memberi ya membuka mindset teman-teman untuk lebih serius mendalami digital ya. Oke, kita saya perkenalan dulu karena saya lihat ini wajah-wajah baru semua, belum kenal ya. Tadi moderator kita Pak Agung ya, Pak Heri Agung dari Tangerang Selatan. Eh, saya dari saya dari Bekasi ya. Saya dari Bekasi ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya coba share ya profil saya ya. Saya coba share profil saya. Kebetulan saya bekerja sama dengan Pak Agung ya untuk membangun bisnis ini ya teman-teman ya. 30 tahun membersamai internet ya. Alhamdulillah saya masih konsisten dari tahun 92 sampai sekarang ya 92 sampai sekarang saya membersamai digital marketing ya. Kalau dulu lebih ke arah kita IT kerennya disebut ya. Sekarang IT itu terbagi-bagi ya, ada yang narik-narik kabel, ada yang eh, narik-narik kabel ya. Kalau zaman dulu konten itu hanya sebagai pelengkap saja ya, tapi sekarang menjadi tempat cuan yang paling besar bisnis konten ya teman-teman. Oke, ini ya teman-teman bisa baca di layar ya saya sampai tahun 99 ya. Ini saya masih bergelut di jaringan. Lalu di tahun 99 saya mulai pivot. Jadi kalau kebanyakan ya orang-orang tuh pivot pas pandemi kemarin. Kalau saya dari tahun 99 saya pivot dari keilmuan saya yang fokus pada hardware, yang fokus kepada jaringan, akhirnya saya fokus kepada konten. Di tahun itu saya belajar membuat website, di tahun itu saya belajar coding, ya ASP Active Server Page ya. Lalu di tahun 2000 juga akhirnya saya banting setir lagi belajar PHP ya.
Karena kenapa saya berani pivot ya, padahal saat itu ilmu ilmu membuat website ini kurang laku. Padahal saat itu ilmu membuat website ini kurang laku ya teman-teman, tapi saya banting setir ke situ ya. Karena memang pada saat itu di kantor saya itu ilmunya yang paling rendah ya, ilmunya yang paling rendah itu adalah saya ya. Sekolah pendidikan yang paling rendah itu ya saya di situ ya. Saya belum lulus kuliah waktu itu, kuliah saya nggak selesai ya. Kuliah kuliah saya nggak selesai pada saat itu. Lalu juga saya ilmunya pas-pasan lah di jaringan ya, walaupun banyak pengalamannya tapi ilmunya pas-pasan. Nah, saat itu di kantor saya itu mereka yang mempunyai ilmu membuat website itu sedikit karena minatnya kurang untuk website dan pembuatan website ini. Ya, saya banting setir ke situ dan saya pelajari 3 bulan. Akhirnya saya bisa sejajar sama mereka. Ya, mereka nggak ngerti website, artinya bertanyanya ke saya. Dan saya nggak mau ngekorin mereka ya. Kalau saya ngikutin mereka, maka saya akan jadi ekor untuk mereka. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman satu kantor pada saat itu ya. Nah, di tahun ya, ketika saya sudah mempunyai ilmu bisa bikin website HTML biasa saya sudah jualan ya, teman-teman. Saya sudah jualan waktu itu, sempat sampingan saya membuat beberapa website HTML biasa. Bahkan pada saat itu ya, ini lupa tercatat di sini, saya sempat membuat website penerbangan Thailand ya. Lalu banyak sekali website-website yang saya buat ya pada tahun itu, dan pada tahun-tahun awal 2000 ini bikin website itu mahal ya. Pernah bikin website harga 50 juta, pernah bikin website biasa ya, harga 100 juta, pernah juga 200 juta. Ya karena waktu itu yang bikin juga jarang ya, kalau nggak perusahaan gede yang nggak bikin gitu ya. Tahun 2004 saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Ya. Kenapa? Pada saat itu ya dari tahun 92 sampai 2004 ini saya bekerja sambil sambil sampingan ya, sambil berbisnis ya, teman-teman ya. Jadi gaji waktu itu ya hanya untuk ini aja, hanya untuk ongkos kali ya. Nah, saya punya punya bisnis macam-macam, bisnis saya di saat itu ya. Dan sampai di tahun 2000 berapa ya? Ya, saya juga tahun 2008 sampai 2010 menangani Asosiasi DPRD seluruh Indonesia, ngajarin anggota DPR seluruh Indonesia ya. Lalu saya bikin aplikasi ya, web based PDP Joy Kemenpora. Jadi Kumham juga saya yang mengerjakan website dan sistem aplikasi KCI, Karya Cipta Indonesia, tempat berkumpulnya para pencipta lagu ya. Sisinfo Intelligent Bais saya bikin ya. Manajemen Mutu, MNC Land ya 2012, portal Smesco ini ada 2. Lalu juga saya mengisi pelatihan SEO redaksi Detikcom 2015 ya, itu 2 kali SEO leadernya juga ya. Sampai sekarang lebih dari 20.000 website saya kerjakan bersama tim, aktif menekuni SEO, mengisi training SEO ya, dari kota ke kota ya, 2014 sampai 2018 saya stop karena capek juga ya, keliling-keliling ya. Lalu aktif sekarang bermain FB Ad ya, mengelola pesantren bisnis, berhenti karena pandemi, lalu banyak lagi beberapa portal-portal produk-produk saya. Oke, nah di sini yang ingin saya sampaikan bahwa eh, kok bisa ya, ya, kok bisa sustain ya dari tahun 2004 saya membuka bisnis yang sampai sekarang masih berdiri ya. Kok bisa sustain sih Pak? Karena bisnis saya itu digital, ya. Karena bisnis saya itu digital, bisnis yang nggak perlu modal banyak, tapi bisa terus-menerus, ya. Bahkan customer saya yang dari tahun 2006 itu sampai sekarang masih ada. Yang di atas 10 tahun masih banyak, apalagi yang di atas 5 tahun. Ya, masih banyak teman-teman ya. Karena bisnis saya itu adalah bisnis digital, ya. Awalnya di satu rumah kontrakan, sekarang kita sudah punya 3 tempat, ya.
Ya, bisnis kita digital dan alhamdulillah nggak kenal yang namanya krisis. Kalau digital tidak kenal yang namanya krisis, dan kita punya konsep yang akan saya sharing malam ini kepada teman-teman semua. Ya, bagaimana kita membangun bisnis digital yang bisa sustain, bahkan kita untuk nutupnya pun ya mohon maaf, kita bukan takabur atau sombong dan lain-lain, itu kita sulit. Kenapa kita sulit untuk nutupnya pun ya karena apa? Karena customer-customer kita yang masih membutuhkan kita. Customer kita yang perpanjangan setiap tahunnya, lalu yang lead yang masih berdatangan, ya itu membutuhkan kita sehingga ya selagi ada peluang ya bahkan teman-teman ya kita pernah ya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. 2016 sampai tahun 2020 sebelum pandemi kita nggak punya marketing. Kita tidak jualan, hanya ngurusin existing user saja. Existing user saja, hanya ngurusin komisi-komisi atau share profit dari banyak customer kita. Banyak customer kita kita bisa hidup di situ dengan karyawan di atas 20. Ya teman-temannya, itu kita nggak ada marketingnya, masih hidup pada saat itu. Kenapa? Karena bisnis kita bisnis digital. Tapi kalau bisnisnya bukan bisnis digital, produk fisik aja, itu sebentar berhenti aja sudah tutup. Seperti itu ya. Sebentar kita berhenti, itu kita sudah tutup ya. Nah, pada malam hari ini saya akan sharing kepada teman-teman ya sebuah program kami ya sebuah program kami yaitu jadi bos sebelum pensiun ya. Nah, ini program kami adalah jadi bos sebelum pensiun. Program kami juga adalah karyawan punya bisnis ya, lalu karyawan tapi bos. Ya, ini program kami. Lalu karyawan punya karyawan. Ini program kami yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, eh, mudah-mudahan ini ya konsep dari karyawan punya bisnis ini bisa diterima di teman-teman semua. Tinggal eksekusinya seperti apa, gitu ya. Bisa nggak sih karyawan punya bisnis? Ya, eh, kalau kita hanya ya pasti bisa lah ya. Asal karyawan itu punya duit, asal karyawan itu punya tempat, punya ini kata orang offline. Tapi di online ya, asal kalau di online bukan seperti itu, bisa nggak sih? Ya bisa gitu kan. Asal karyawan tersebut punya waktu 30 menit dalam satu hari untuk ngurusin bisnisnya. 30 menit loh teman-teman ya, satu hari untuk ngurusin bisnisnya, bisnis teman-teman bisa sustain. Ya, seperti itu ya. Jadi jawabnya bisa ya. Teman-teman ya kalau di online teman-teman nggak harus nyiapin modal besar, teman-teman nggak harus nah apa namanya selain nggak harus nyiapin modal besar, teman-teman juga tidak harus apa namanya tidak tidak harus punya meluangkan waktu besar, risikonya juga tidak 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 ada eh, tidak tidak besar, bahkan nyaris tidak ada risiko gitu kan, bahkan ilmu yang kita dapat jadi bisa ya, tapi syaratnya teman-teman ya agar aman ya bisnisnya di digital. Oke ya. Nah, sebelum kita bahas tentang peluang, kita akan bahas ya, kita akan bahas tentang permasalahan terlebih dahulu ya. Kita akan bahas permasalahan terlebih dahulu ya. Eh, apa saja permasalahan yang terjadi ya sehingga peluang ini bisa menjadi solusi untuk permasalahan kita. Nah, ini ya. Yang pertama, minta kenaikan gaji. Kita lihat ya para karyawan demo sana sini ya bekerja sekian tahun gaji nggak naik-naik ya. Sebenarnya bukan bukan perusahaan yang ini ya, bukan perusahaan yang tidak ingin menaikkan, tapi kondisi perusahaannya pun mungkin lagi sulit. Kalaupun sudah naik, itu naiknya tidak seberapa, teman-teman ya. Nah, karena permasalahan ini ya semua karyawan wajib, kalau menurut saya nih ya, wajib ya daripada mengeluh wajib mempunyai yang namanya bisnis sampingan yang tidak memakan banyak waktu, yang tidak memakan banyak modal, yang tidak memakan
yang tidak beresiko tinggi. Ini ya. Lalu sering sekali terjadi perusahaan bangkrut, ya perusahaannya pilot, lantas karyawannya di PHK. Ini bisa mendadak ya, bisa mendadak terjadi. Bayangkan kalau tahu-tahu kita di PHK sedang bekerja, lalu kita belum menyiapkan sesuatu. Kita belum menyiapkan sesuatu untuk penyangga ya pekerjaan kita, ya. Nah, kalau saya dulu ya, waktu saya bekerja ya, itu saya malah minta-minta keluar ya sama ini. Akhirnya dari tahun 2002 akhirnya saya bisa keluar di tahun 2004 waktu itu ya. Karena apa karena saya sudah punya bisnis ya, teman-teman ya. Jadi di sini harus dipersiapkan ya. Sekecil apapun ya bisnis itu harus dipersiapkan ya. Oke, yang berikutnya adalah teman-teman yang menjelang pensiun. Saya punya teman ya, dia menjelang pensiun padahal masih kerja, itu udah stres duluan. Kenapa? Karena dia lihat teman-temannya itu habis pensiun dapat uang pensiun 1 miliar beberapa bulan habis. Karena tergiur dengan bisnis-bisnis yang mengeluarkan budget besar, dengan godaan yang katanya keuntungannya besar banget dan lain-lain. Ya, sementara kita nggak punya ilmu bisnis, kita hanya karyawan, belum yang nggak punya ilmu bisnis, akhirnya ya kena lah gitu ya. Nah ini, nah jadi menjelang pensiun, misalkan 5 tahun lagi, 2 tahun lagi menjelang pensiun sudah harus dipersiapkan. Kita banyak ya teman-temannya testimoni-testimoni yang nenek-nenek juga ada testimoninya ya. Nanti saya coba kasih lihat ya, umur 60 tahun dia ikut karyawan ini ya, ikut program kita ini, alhamdulillah dia sudah banyak mendapatkan prospek dan mendapatkan lead ya. Lantas permasalahan apa lagi? Kontrak kerja yang nggak jelas ya. Kontrak kerja yang nggak jelas. Kita sering ya seneng Semoga ketika itu ya seneng ngebutkan ya ketika kita menerima pekerjaan biar ya. modal gampang. Tapi setelah ya kita dikontrak hanya 3 bulan sekali. Bulan pertama senang, bulan kedua senang, bulan ketiga udah mulai was-was. Bulan ketiga sudah mulai was-was ya teman-teman. Nah di sini ya sampai kapan kalau umur kita masih muda sih masih bisa diterima lagi. Yang masalah itu umurnya udah 40 tahun, kerjanya kontrak per 3 bulan kan makin gak jelas ke depannya. Nah, jadi di sini harus disiapkan bisnis. Bisnis apa tadi yang disiapkan? Bisnis yang nggak mengganggu jam kerja kita, bisnis yang resikonya tidak tinggi gitu ya, bisnis yang resikonya tidak tinggi, lantas bisnis yang modalnya tidak besar. Sama juga MLM seperti itu ya, kita sering terjebak ya. Kita sering terjebak ya, kadang upline kita MLM itu suka maksa-maksain kita untuk fokus di jualan produk mereka ya. Lalu ada juga masalah bosan kerja, puluhan tahun megang mesin jahit terus gitu ya, bosan kerja gitu kan. Nah, ini masalah-masalah ini banyak sekali terjadi ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan untuk masa-masa pensiun kita. Kita menyiapkan aset lain, kita menyiapkan pemasukan lain dari selain dari gaji kita bekerja. Bukan berarti kita harus keluar kerja ya, teman-teman ya. Bukan berarti kita harus keluar kerja, tapi tetap kita jalankan sambil kerja. Nggak ada yang salah dengan pekerjaan Anda ya. Jadi nggak ada yang salah ya dengan pekerjaan Anda ya. Hanya saja gaji kita sudah ditentukan dan jika naik pun tidak begitu signifikan dan kemandirian Anda pun dibatasi. Ya kalau kita punya sampingan ya sampingan kita itu udah kuat apalagi sampingan kita itu digital online ya. Bisa di mana saja kita bekerja, ada urusan mendadak di kampung kita, kita bisa pulang kampung dan bisa sambil kerja juga di situ. Dan bisa di mana saja. Ketika kita di kereta atau di perjalanan megang handphone, kita bisa juga sambil bekerja di situ ya. Yang penting ada handphone seperti itu ya. Nah, kami mengajak Anda untuk berbisnis digital cuan jangka panjang. Apa sih digital cuan jangka panjang ini? Salah satunya ya saya sebutkan ternak page ya. Saya sebutkan salah satunya adalah ternak page. Apa ternak page itu ya?
Kita punya satu website, dan satu website kita itu ya diisi banyak produk. Satu website kita itu diisi banyak produk, ya teman-teman ya. Nah, bayangkan kalau satu toko diisi banyak produk, kira-kira apa yang terjadi? Dan produk tersebut kita nggak nyetok lagi ya. Produk tersebut kita nggak nyetok, kita hanya nyiapin tokonya aja. Udah produk tersebut kita nggak nyetok, kita nggak ikut nyusun lagi di toko tersebut. Kita nggak ikut nyusun di toko tersebut gitu ya. Ini kita anggap sebuah toko kayak Indomaret ya. Tahu-tahu kita datang, itu udah kesusun semua rapi. Udah kesusun semua rapi, tugas kita cuma satu. Ada orang lewat, kita panggil, Mas mampir, Bu mampir, Kang mampir. Itu doang ya. Itu ternak page ya. Nah, di dalam satu toko tersebut itu berbagai macam produk. Artinya kita bisa berbagai macam ini juga apa namanya berbagai macam bisnis yang ada di sini kita masukkan. Nah, ternak page ini isinya contoh apa? Contohnya adalah semua jasa yang ada ya. Kita postingkan dalam website kita semua jasa yang ada. Ya, seperti misalkan saya kasih lihat lancarusaha.mb.id ya. Ini website yang sederhana ini, teman-teman, ini sudah menghasilkan uang setiap hari. Ya, setiap hari bisa dapat 500 sampai 1 juta. Ya, yang punya. Dia jualan apa? Dia jualan akikah, dia jualan batu nisan, dia jualan buku, dia jualan cetak undangan, dia jualan haji umroh, dia jualan semuanya. Ya. Nah, ini kita sebut ternak page. Kenapa kita sebut ternak page ya? Ya, yang semua produk ini ya halaman daripada masing-masing produk ini kita sebut page ya, halaman. Nah, jadi halaman ini yang kita perbanyak, itu yang kita ternakkan. Kenapa ya? Kenapa sih kok pakai ternak gitu kan? Karena dari kecil dia akan besar. Bedanya teman-teman ya, kalau ternak ketika dijual udah selesai. Kalau kita enggak, ini seperti apa ya? Seperti kita punya rumah kontrakan di dunia maya. Bayangin teman-teman ya, kita punya rumah kontrakan di dunia maya jumlahnya 100 ya. Rumah kontrakan tersebut bisa kita sewakan, kita juga bisa bagi hasil, bahkan bisa kita jual ya. Bahkan bisa kita jual sama seperti itu ya. Misalkan kita kenalan sama orang yang punya usaha batu nisan ya. Kita optimasi, kita posting di website ini usahanya, usahanya, lalu setelah itu ketika ada order kita lempar order ke dia. Itu kalau share profit. Kalau disewakan tinggal pasang saja nomor teleponnya di sini dan minta setoran sama dia, bayar sewanya setiap bulan. Ya, seperti itu jenis usahanya. Gitu ya. Saya lanjutkan slide saya. Mana tadi? Ya, ini ternak page ya. Nah, oke, kami mengajak Anda ya. Ini sudah. Dan juga ini produk-produknya ya teman-teman ya. Nah, selama 1 tahun kami akan sharing mindset, ide konten, WSP, Bioling, ini semua produk-produk kami yang akan kami share gitu ya. Nah, ini kira-kira peluangnya. Saya lanjut ke slide berikutnya agar teman-teman semakin paham ya. Agar teman-teman semakin paham. Oke, ini ada namanya, saya yakin teman-teman semua di sini mau malam-malam ngumpul ya, ngikutin Zoom ini karena pingin uang, karena pingin ternak uang. Saya yakin semua kalau saya tanyakan jawabnya iya, ya. Kalau nggak ada, kalau misalkan jawabnya enggak, saya pingin belajar doang, mending live dulu ya. Karena di sini kita akan mengajak teman-teman untuk cari uang di digital, ya. Oke. Nah, ternak page sama dengan ternak uang, ya. Ternak page sama dengan ternak uang. Ini saya ada kutip ya dari Robert Kiyosaki. eh, dari bukunya ya. Kalau ada satu alasan kenapa orang mengalami kesulitan finansial dalam hidupnya, ya, karena kita belajar bertahun-tahun sekolah ya, perguruan tinggi ya, dari sekolahan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, namun kita nggak pernah belajar dan nggak pernah diajarkan apapun tentang uang. Hasil yang kita pelajari adalah bagaimana bekerja demi uang dan bukan uang yang bekerja untuk kita. Ya, kita kerja untuk dapat gaji, ya, bukan uang yang bekerja untuk kita.
Dan di sini ya, di program ini kami ya akan mengajak teman-teman membuat sesuatu yang nanti uang bekerja untuk teman-teman, gitu ya. Tapi sebelumnya teman-teman harus bisa ngebedakan ya apa yang disebut aset dan apa yang disebut liabilitas ya. Kenapa kita harus tahu dulu ini agar kita nggak salah bergerak gitu ya. Kita nggak salah bergerak ya dalam hal mengeluarkan uang itu. Kita dapat uang terus kita keluarkan uang ini untuk aset atau untuk beban atau untuk dihabisin gitu ya. Ini kita harus paham. Nah, apa itu ya? Kalau kalau yang disebut aset sesuatu yang kita beli ya, sesuatu yang kita beli ya itu bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan sales atau bisa menghasilkan uang lagi itu aset. Kalau kita punya mobil, mobil itu kita sewain atau kita pakai untuk nge-grab atau kita itu namanya aset. Dia bisa berkembang terus ya. Dia bisa berkembang terus ya. Nah, kalau liabilitas ya itu teman-teman kita punya mobil, mobil ini hanya untuk gaya-gayaan ya, hanya untuk gaya-gayaan itu artinya apa? Itu artinya beban ya. Nah, jadi teman-teman ketika mengeluarkan uang berapapun jumlahnya harus tahu ini buat aset atau buat habis begitu, harus tahu ya. Kalau kita nggak tahu ini artinya kita nggak bisa mencapai ya yang di sini disebutkan uang bekerja untuk kita. Oke ya. Misalkan teman-teman beli satu mobil bisa menghasilkan sekian per hari, 10 mobil bisa menghasilkan sekian per hari. Tapi kalau yang produk-produk fisik ini kan resikonya ada. Besar resikonya, modalnya pun besar ya. Oke ya. Emas itu ada di mana-mana. Sebagian orang tidak terlatih untuk melihatnya. Emas itu ada di mana-mana, sebagian orang tidak terlatih untuk melihatnya. Benar nggak sih emas ada di mana-mana? Benar nggak sih Indonesia itu kaya? Benar nggak sih saat ini, sekarang ini dibandingkan dulu, nyari duit lebih mudahan sekarang dibandingkan dulu, ya? Yang yang umurnya sudah yang sekarang ini umurnya di atas milenial apa ya? Di atas 30 tahun ke atas saya yakin ya teman-teman merasakan bahwa lebih sulit ya dulu nyari uangnya dibandingkan sekarang. Ya, saya kasih contoh nih. Misalkan peluang ibu-ibu di dapur ya. Ibu-ibu di dapur aja nggak keluar rumah dia bisa dapat cuan. Dapat cuan dari mana ya? Misalkan setiap masak dia videoin. Setiap masak dia videoin. Dia masukin ke YouTube atau dia masukin ke TikTok ya. Tentu dengan konten-konten yang harus dia bikin, misalkan contoh, Alhamdulillah kemarin Alhamdulillah guys gitu ya, suami saya kemarin dapat ngojek, dapat uang 30.000 dan kita masih ya kita sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa goreng tempe untuk anak-anak gitu kan. Di videoin, besoknya videoin lagi, besoknya videoin lagi lama-kelamaan viral. 4 bulan kemudian videonya Alhamdulillah ya kemarin hasil dari YouTube saya, hasil dari TikTok saya gitu kan bisa menghasilkan ratusan juta. Hari ini saya masak untuk 200 orang gratis gitu kan. Seperti itu ya. Ini untuk ibu-ibu yang di rumah. Untuk anak-anak ya, anak-anak kita lagi main, kita videoin pun itu bisa jadi uang. Kita punya kucing di rumah, kalau kita sering ya ngobrol sama kucing, kita videoin itu bisa jadi cuan juga. Nah, untuk bapak-bapaknya yang contoh misalkan ojol gitu kan. Ojol itu peluang dapat cuannya banyak banget ya. Yang pertama, dia sering ketemu orang. Setiap penumpangnya dia kasih brosur jualan apa kek gitu ya. Dia kasih brosur itu masa nggak ada yang nyangkut gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ojol itu bisa bikin konten juga. Ojol itu dia bisa bikin konten karena dia kemana-mana kan, tinggal di video aja jalanan sambil ngomong, ya. Nah ini peluang ini banyak sekali, tapi kita eh, nggak ngerti nggak tahu peluang mana yang mau kita ambil, ya teman-teman. Kita nggak tahu peluang mana yang mau kita ambil, seperti itu. Kalau zaman dulu kita eh,
Kalau mau jualan ya zaman dulu kita mau jualan kita harus modal dulu gitu kan. Modal dulu kalau biar bisa dapat barang murah atau kita jadi sales door to door jalan ya melangkah dari rumah ke rumah dari kantor ke kantor atau kita teriak-teriak di kaki lima itu iya kalau dapat tempat kalau nggak dapat tempat ya itu pengalaman saya alumni pedagang kaki lima juga dulu ya. Nah, itu ya teman-teman sulit dulu. Tapi kalau sekarang asal kita mau, kita door to door aja apa dari akun ke akun. Pak, nanti kalau banyak banget kita disebut ya disebut nyepam kalau nyamperin mereka. Ya jangan banyak banget, jangan sampai 100 lah satu hari. Cukup 20 satu hari nyamperin dan itu dilakukan rutin ya setiap hari berbulan-bulan saya yakin teman-teman dagangan teman-teman laku ya seperti itu. Nah, sekarang ini hanya menggerakkan mouse saja kita bisa pindah dari kota satu ke kota lain. Bisa ngobrol sama siapapun. Harusnya saat ini peluang itu sangat besar sekali ya. Oke, nah ini ya. Jadi teman-teman ya, ini ada di gambar kita lihat analogi seperti ini. Padahal emas di depannya ini banyak sekali, tapi dia neropong. Ngelihat yang jauh-jauh gini ya nyari dia kemana-mana. Padahal di depan matanya ada peluang tersebut. Ya padahal ketika kita zoom saat ini, ketika kita zoom saat ini adalah peluang, tapi masih nyari ke yang lain-lain. Ya seperti itu. Oke ya. Nah, kami akan bantu Anda melihat peluang emas di sekitar Anda yaitu ternak page ya, ternak page. Apa itu ternak page? Nanti kita bahas ya. Tadi udah sekilas dibahas, nanti kita bahas lagi agar teman-teman makin paham ya. Akhirnya aku menemukanmu, dapatlah emas itu ya. Setelah setelah kita kasih tahu nih ceritain, setelah kita kasih tahu akhirnya menemukan gitu ya. Nah, kalau dapat emas nggak ngerti jualnya ya, ya masalah juga ya, teman-teman ya. Dalam dunia digital, peluang ada di mana-mana. Salah satunya adalah ternak page. Ya, mengapa harus ternak page? Ya, saya harap teman-teman semua di sini yang hadir tahu yang namanya website ya. Kalau kita searching di Google, ketemu tuh banyak. Kalau kita klik itu disebut website ya. Lalu yang ada www-nya itu kita sebut apa? Itu kita sebut website gitu ya, teman-teman ya. Semua yang dibuka di browser ya, semua yang dibuka di browser itu semuanya website ya. Facebook punya website, TikTok punya website, IG punya website, YouTube punya website gitu kan. Semua yang ada di online itu pasti punya website. Masa Anda nggak punya website gitu kan? Oh, alamat digitalmu apa? Oh, IG saya ini itu numpang di IG. TikTok saya ini itu numpang di TikTok. Harusnya kita punya sendiri gitu ya. Oke, mengapa harus ternak page? Ya, ternak page adalah satu website mempunyai berisikan banyak produk, banyak vendor ya, atau supplier ya. Kenapa lagi ya? Kenapa? Karena kita tidak mengetahui ya, karena dari ratusan produk kita tidak mengetahui produk mana yang bisa membuat kita sukses. Kalau satu produk kita mainkan ya teman-teman ya, sekarang ini yang berbisnis satu produk siap-siap saja akan terdistrapsi, siap-siap saja akan nyungsep apabila nggak bisa bersaing. Ya, kenapa? Ya, karena ya semua orang di luaran sana sedang berpikir tentang peluang usaha. Ya, karena setiap saat ya setiap hari kompetitor bertambah. Saya kasih contoh. Beberapa tahun yang lalu yang punya usaha akikah misalkan di Bekasi itu ada 2 orang online misalkan ya. Ditambah dengan offline beberapa orang. Lalu setelah saat ini ya, jadi 100 orang. Dari hanya 2 orang jadi 100 orang. Kenapa cepat banget? Karena pandemi kemarin. Pandemi kemarin bikin orang berlomba-lomba ingin mendigitalkan semuanya. Ya, ini kita agak percepatan ya. Karena pandemi kemarin itu menjadi percepatan lompatan orang untuk ke digital semua. Bayangin teman-teman ya, kalau seandainya 5 tahun lagi, yang awalnya ya akikah tadi itu cuman 100 orang pasarnya. Nah, lalu saat ini dibagi eh, ada 100 kompetitor, 5 tahun lagi pasarnya 120, pemainnya udah 150. Itu pasti ada yang mati, pasti ada yang tumbang.
Makanya dalam berbisnis itu ya hanya di bawah 5% yang mereka tetap eksis sampai 5 tahun ke atas. Lebihnya bertumbangan, ya. Nah, ini teman-teman dalam membangun bisnis ini harus dipikirkan ya. Harus dipikirkan sustainnya ya. Ya, oke. Jadi ratusan produk karena kita nggak tahu yang mana yang bisa membuat kita sukses. Siapa tahu dari 100 produk yang kita jual ada 5 produk yang akhirnya itu menjadi bisnis besar kita, ya. Lalu apa? Karena dengan ratusan produk memudahkan kita untuk ya ketika terjadi sesuatu kita bisa pivot dengan segera. Pada umumnya strategi pivot diambil ketika perusahaan berada dalam kesulitan sulit berkembang. Nah, pivot itu beralih ya, pivot itu terjadi ya, pivot itu terjadi ketika pandemi kemarin ya. Yang bisa pivot dia nggak mati, ya yang bisa pivot dia tidak mati, yang tidak mempersiapkan untuk pivotnya tahu-tahu mati, pluk gitu kan tutup perusahaannya. Nah, kita karena produknya banyak ya, bisa jadi jika terjadi pandemi atau ada terjadi krisis yang lain-lainnya, itu bisa jadi hanya apa? Hanya separuh dari produk kita yang ada di dalam itu nyungsep. Separuhnya masih ada atau 75% atau 80% nyungsep 20% yang masih ada. Itulah kita perlu main banyak, ya. Nah, kenapa harus ternak page? Karena ternak page jangka panjang, ya. Jangka panjang ya. Apa kita pakai platform apa web SEO ya, yaitu mesin pencari Google, Bing dan lain-lain. Pak, sekarang kan yang rame sosmed ya. Google nggak rame Pak. Kan banyak tuh yang berbicara seperti itu. Google itu nggak punya mulut untuk keluar-keluar kalau sosmed itu ada gitu ya. Jadi ketika ada satu kasus nyebar, ada satu masalah nyebar di kalau Google nggak. Google itu pasar ya, pasar yang stabil. Google itu pasar yang stabil. Apabila produk Anda, produk yang kita mainkan di ternak page ini adalah produk jangka panjang, ya, itu dia akan sustain di Google, ya. Nah, kenapa kita nggak main sosmed? Sosmed biasanya kita tidak berkunjung ke sosmed kita dalam beberapa hari aja performannya turun, ya. Performannya turun, kita nggak berkunjung beberapa hari. Begitu juga marketplace dan lain-lainnya. Tapi kalau kita punya website sendiri, kita nggak berkunjung di website tersebut mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun juga nggak apa-apa. Setelah kita bangun ya. Saya melihat website customer saya, ya, website mitra saya yang bekerja sama-sama saya itu mungkin 3 tahun yang lalu nggak pernah lihat, tapi saya masih dapat sharing profit dari mereka, ya. Sayanya apa namanya nggak pernah saya lihat sama sekali, ya. Tapi dia itu berjalan terus ya. Berjalan terus kenapa? Karena di awal itu engine-nya itu emang benar-benar sudah kita buat untuk otomatis semua. Oke ya. Ini untuk memperjelas lagi yang tadi mungkin kurang jelas ya, mengapa banyak produk. Kalau kita hanya memainkan satu produk saja, lalu kita berbicara, kita akan scale up, kita berbicara untuk mengembangkan apa namanya, memperbesar bisnis kita. Susah ya, memperbesar bisnis hanya dalam satu bentuk produk kita saja, misalkan akikah. Saya mau menjadi akikah yang terbesar di Bekasi, susah, teman-teman ya. Kalau masih di level itu, ya, kalau masih di level itu, yang harus dilakukan adalah naik level, ya, yang harus dilakukan adalah naik level dari dia ngambil kambing ke orang, ya dia punya peternakan kambing. Jadi semua pemain akikah yang ada di Bekasi tersebut, di wilayah tersebut ngambil kambing ke dia. Tapi kan namanya bukan bisnis akikah lagi, gitu ya, teman-teman ya. Itu bukan bisnis akikah lagi mainnya, namanya, gitu kan. Nah, itu sulit juga untuk kita, ya. Kalau kita ngambil positioning seperti itu sulit kan harus modal juga. Tapi dengan beternak page ini teman-teman ya, modal kita yang pertama itu adalah satu kita mempunyai website ya. Modal kita yang pertama kita mempunyai website, yang kedua kita mempunyai ilmunya
Yang kedua, kita mempunyai ilmunya. Yang ketiga, kita mempunyai vendornya. Yang ketiga, kita mempunyai vendornya. Ya, setelah itu kita mempunyai mentornya yang untuk mengarahkan kita bagaimana cara mainnya. Oke ya. Nah, kembali lagi ya ke ini ya. Kita lihat angka 1% di sini ya. Kalau 1% ini kita ngambil market share-nya dari Akika, kita ambil 1% lagi market share-nya dari jasa cleaning service misalkan. Lalu 1% lagi dari jasa servis AC, 1% lagi dari jual genset, 1% lagi dari jualan karpet masjid ya. Kalau ada 100 produk yang kita mainkan atau 50 produk lah, artinya kita ngambil 50%, teman-teman ya. Sederhana cara berpikirnya ya. Seperti misalkan kayak Shopee. Kalau Shopee itu produknya tidak rupa-rupa, ya, produknya enggak banyak ya. Misalkan Shopee itu hanya jual pakaian aja. Itu mungkin tidak seramai sekarang ini, ya teman-teman ya. Orang yang nggak punya kepentingan untuk beli pakaian, dia nggak bakalan berkunjung ke Shopee. Tapi karena isi isi website itu banyak banget ya, jadi orang nyari apa aja ada di situ. Nah, kalau kita yang nggak usah kayak Shopee lah, kita nggak sampai ke arah situ, kita cukup 50 produk, cuman produk kita itu jangka panjang. Ya, itu vendor sudah kami siapkan. Vendor sudah kami siapkan, jadi Anda tinggal ini ya, tinggal apa namanya, tinggal menjalankan istilahnya. Eh, Tadi kalau diibaratkan toko sudah diisi semua, Anda tinggal manggil-manggil pembeli. Itu diajarin cara manggilnya. Kalau misalkan berkebun, kita sudah tanamkan, udah kita rapikan tanahnya, udah kita tanamin semua, Anda tinggal nyimpan, nyiram-nyiram aja sama memupuk. Itu diajarin juga caranya, ya. Itu teman-teman ya. Jadi kita harus main banyak produk vendor juga sudah kami siapkan. Oke. Lalu apa saja peluangnya selain itu ya, teman-teman ya? Kita punya prinsip seperti ini. Siapapun yang bergabung dengan kita, siapapun yang bergabung dengan kita ya, itu jika dia mempunyai bisnis saat ini dia akan kita minta untuk fokus membesarkan bisnisnya, ya membesarkan bisnisnya. Kita tidak menyuruh mereka harus di awal tuh fokus kepada yang lainnya, tapi kita minta dia membesarkan bisnisnya ya. Nah, kalau di Google, kalau di SEO, cara membesarkan bisnis kita, yang pertama yang kita lakukan adalah kita posting ya produk kita di website tersebut. Lalu setelah kita posting produk kita di website tersebut, ya, lalu kita posting produk-produk vendor kita, supplier kita di website tersebut. Lalu dari produk-produk supplier kita, ya, supplier kita atau vendor kita, itu kita kasih link ke bisnis kita semua. Ya kita sebut itu namanya internal link atau kita sebut backlink ya dari web-web para vendor supplier kita ke arah ini ya, ke arah bisnis utama kita, sehingga bisnis utama kita ini bisa lebih kuat. Atau saya kasih analoginya seperti ini. Misalkan di sini bisnis saya jualan air, ya. Lalu saya ajak semua pedagang ya, sate, pedagang pecel lele, pedagang lontong, pedagang nasi goreng ngumpul jualan di sekitar saya. Karena ini lahannya punya saya, karena ini lahannya punya saya, jadi mereka nggak boleh jual minuman, ya nggak boleh jual minuman. Kalau berarti yang makan-makan di sini minumnya ke ini. Itu maksud saya ya. Nah, bisa nggak diterapkan di SEO itu sangat bisa sekali ya. Ini, jadi membesarkan bisnis sendiri. Lalu setelah itu ya, ini bisa kita sewakan. Oh, tukang nasi goreng gitu kan. Ya kamu boleh deh jualan minum ya. Tapi kamu nyewa ke saya sekian ya. Atau setelah dia nggak jual minum, beli minumnya tetap ke kita, tapi dia nyewa juga. Ini double ya. Ada lagi kita bisa kerjasama ya. Ya udah kamu nggak usah nyewa, tapi dari setiap transaksimu aku dapat ya. Terus ininya websitenya bisa dijual ya. Nah nanti sistem kerjasama ya antara peternak page, antara teman-teman yang memiliki website ya, yang sudah mengisi konten vendor semua di situ, yang udah mengoptimasi ya.
Nanti ketika dapat orderan ya, ketika dapat orderan teman-teman bisa lempar ke vendor. Atau kalau teman-teman tidak menguasai produk knowledge-nya, tidak menguasai produk produk knowledge-nya, teman-teman bisa apa namanya? Kalau teman-teman menguasai produk knowledge-nya, teman-teman bisa closingin sendiri, tidak menguasai bisa lempar ke vendor. Seperti itu. Tapi sebelumnya ya, sebelumnya teman-teman itu harus akad dulu sama vendor. Kita kasih nomor telepon vendor kepada teman-teman dan teman-teman hubungi si vendor. Kita juga akan kasih nomor telepon peternak web atau teman-teman semua nanti vendor akan menghubungi teman-teman. Gitu ya. Nah, lalu siapa saja yang sudah berternak page gitu. Semua yang besar di online saat ini semuanya berternak. Google dulu nggak langsung besar, dia dari kecil sampai di akhir besar. Shopee juga sama seperti itu, dari sedikit member sekarang jadi banyak banget. Rumah 123, detik.com dari web berita jadi portal berita. Tokopedia dari ya hanya toko online biasa itu menjadi Tokopedia yang saat ini sangat ramai sekali ya. Detik.com, Indo Trading. Bahkan ada juga ya teman-teman, kalau nggak salah Indo Trading sejasa itu mereka teleponin para vendor. Halo Pak vendor, Pak supplier gitu ya, Pak vendor, Pak supplier itu mau nggak produknya saya postingin di website saya? Nggak usah bayar, gratis gitu. Bayangin untuk mendapatkan banyak vendor mereka gratisin. Tapi mereka yang SEO-in, mereka yang optimasi, mereka gaji karyawan. Kenapa mereka berani ya melakukan itu? Karena apabila apabila website-website yang mereka posting tersebut sudah ngefek ke bisnisnya, para vendor tersebut, vendor itu akan menyewa space-nya mereka. Bahkan vendor tersebut akan merelakan untuk kerjasama dengan mereka, ya. Sama dengan yang saat ini dilakukan oleh Shopee. Awalnya dia kasih gratis semua gitu ya teman-teman. Dia optimasi, dia iklanin, dia apa. Setelah sampai sekarang akhirnya ada namanya Shopee Mall. Pedagang yang ada di dalam rela untuk menyerahkan produknya ke Shopee. Pedagang tersebut rela untuk ngasih budget iklan. Pedagang tersebut rela untuk berbagi hasil ya teman-teman. Oke, saya kasih gambaran lagi ya. Ini gambaran terus ya, Gojek ya. Bisnis keren Gojek. Kenapa sih si Gojek ini, si Gojek ya, para babang Gojek ini mereka mau ya, mereka mau, bukankah hasil mereka dipotong? Bukankah mereka rugi 20% dipotong, tapi mereka mau. Kenapa? Karena mereka dikasih apa? Dikasih orderan oleh sistem yang dibuat. Karena mereka dikasih orderan oleh sistem yang dibuat, gitu kan. Jadi nggak capek-capek nunggu yang nggak jelas, ya kan. Di pangkalan, kadang-kadang rebutan, kadang-kadang ini, gitu kan. Ini mereka tinggal nunggu bunyi ambil, tinggal mau apa enggak, gitu ya. Itu yang membuat mereka banyak yang mau, gitu ya. Oke ya, ini ya tadi karena didatangkan sewa. Apa yang dilakukan oleh pemilik Gojek? Nah, pemilik Gojeknya di sini siapa? Kalau diumpamakan ke bisnis ternak page ini, pemilik Gojeknya adalah teman-teman ya. Yang pertama teman-teman buat aplikasi, teman-teman ya, buat aplikasi. Aplikasi udah nggak perlu dibuat lagi kalau peternak page karena Google udah ada aplikasinya gitu ya. Di semua handphone para pengguna. Ada Google nggak di semua handphone? Pasti ada, gitu kan? Lalu kita para peternak nggak perlu ngikutin kayak Gojek bikin aplikasi dulu pasti mahal modalnya gitu kan. Lalu cari tukang ojek kasih share profit gitu kan. Tukang ojeknya siapa? Para pemain ya, para pemain online yang kalau kita searching ya, kalau kita searching ini ya jual jual batu nisan di Cirebon. Ini Gojeknya teman-teman ya, ini Gojeknya ya. Mereka semua yang ada di sini butuh order dari kita. Butuh order dari kita. Nah, ini kebetulan punyanya Lancar Usaha ya. Ini punya ternak page-nya mereka ya. Ini ya, teman-teman. Nah, ini punya dia juga. Dia dia bikin banyak. Mereka ini butuh orderan ya. Ini ya, website tadi. Nah, ini sebagai Gojeknya. Sudah ada belum?
sudah ada ya, sudah ada teman-teman mau cari ya para produk apa aja di Google ada. Ada mereka yang sudah berkuasa, udah banyak orderan dari Google, tapi ada mereka yang sepi orderan dari Google. Ya, jadi tidak semuanya. Nah, yang sepi-sepi orderan, bahkan yang gede-gede orderan ini pingin nambah gede orderannya. Yang kita lakukan apa ya? Kita bekerja sama dengan mereka, kita cari vendornya. Bahkan tadi teman-teman peternak page yang offline, dia keren banget ya. Dia bikin pelatihan jasa bekam di wilayah Pekanbaru sana. Nanti mereka yang punya punya ilmu bekam tersebut ya, dia dia SEO-in ya. Dia optimasi di Google ketika ada orderan nanti yang berangkat tukang-tukang bekam itu ya. Itu dia sampai dia dia menciptakan Gojek-Gojeknya sendiri ya. Dia menciptakan Gojek-Gojeknya sendiri terus dia datangkan orderan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemilik Gojek pada saat itu? Dia bikin promo gratis. Loh, dia bikin promo gratis agar apa? Agar orang ya, agar para penumpang ini mau nginstal ya di handphonenya. Ah, saya mau naik ojek gratis lah dia install di handphonenya. Install di handphonenya. Bayangin berapa duit yang harus mereka keluarkan untuk menjalankan bisnis ini. Ya. Nah, kalau kita ya mereka nggak perlu nginstal Google lagi gitu kan. Sudah ada Google-nya. Kita nggak perlu nyari apa namanya tukang ojek apa ojeknya secara ini. Pasti banyak yang mau. Ada yang mau tak kasih order akikah nggak? Setiap hari itu pada berdatangan sama kita. Ya. Tapi untuk Pak teman-teman semua, ini kita sudah siapkan apanya? Kita sudah siapkan vendor-vendornya. Jadi tinggal tahu beres saja, ya. Oke, ini teman-teman yang berapa banyak ya apa namanya uang yang dikeluarkan oleh Gojek di awal hanya untuk membangun sistem. Nah, kita bisa nggak kita melakukan ini? Bisa. Teman-teman jadi Gojeknya Akikah di kotanya, teman-teman jadi Gojeknya kita sebut Gojek aja ya biar nangkep gitu ya. Teman-teman jadi Gojeknya servis AC, kan banyak pedagang AC di situ. Atau bahkan juga ada ya beberapa orang yang bermain sampai skala nasional. Ada tetangga saya di sini, teman saya di daerah Bekasi sini ya. Dia jualan bunga tanpa ya, tanpa apa? Tanpa memiliki toko bunga, omsetnya miliaran. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia optimasi website bunga. Kalau sekarang dia sudah sama ads ya, sudah sama ads, sudah sama yang berbayar juga. Dia optimasi website bunga seluruh Indonesia. Nah, setelah itu dia tahu tuh, oh dari Surabaya banyak yang pesen, dari ini banyak yang pesen, dari ini banyak yang pesen. Dia belum ada tuh, vendornya belum ada karena melihat ada pasar di wilayah-wilayah tertentu dia kerjasama. Tinggal cari di Google, dia hubungi mau nggak saya lempar order. Ini ya, mau nggak saya lempar order. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman nangkep apa yang saya maksud. Mengapa perusahaan Gojek sukses mendatangkan penumpangnya? Karena banyak yang mencari, oke? Sukses mendatangkan penumpangnya kenapa? Karena banyak yang mencari, oke ya. Banyak yang ingin naik Gojek ya. Karena banyak yang menginstal aplikasi Gojek ya. Karena banyak yang menginstal aplikasi Gojek. Banyak nggak yang punya di handphonenya Google? Banyak kan? Banyak gitu. Karena karena member Gojek ada di setiap kota. Tukang ojek itu ada di setiap kota. Kira-kira tukang akikah ada nggak di setiap kota? Kira-kira tukang las panggilan ada nggak di setiap kota? Kira-kira semua jasa di seluruh semua jasa itu ada nggak di setiap kota? Ada. Jadi peluang kita ini sebelum diambil oleh orang lain. Pak, masa sih Pak sambil kerja bisa melakukan hal yang besar seperti ini? Bisa teman-teman ya, ya. Bisa teman-teman cukup teman-teman melakukan apa namanya minimal itu 30 menit satu hari. Saya kasih contoh jenis pekerjaannya ya. Saya kasih contoh jenis pekerjaannya, misalkan ini ya, eh, apa ya?
Saya ini namanya Google Console ya. Kita mau ya. Ini teman-teman ini bisa dibuka di handphone, bisa dibuka di apa nah, bisa dibuka di laptop gitu ya. Nah, ini ya, kita punya website misalkan dongkrakusaha.com gitu ya. Kita punya website namanya dongkrakusaha.com gitu ya. Sebentar masih. Nah, nanti link yang ada di dongkrak usaha ini teman-teman ya, itu bisa kita apa? Bisa kita ini kita apa namanya? Kita daftarkan ke Google gitu ya. Bentar ini kok lama banget. Oke, ini ya. Nah, misalkan ini ya. eh, ini jasa anti rayap handal ya. Ini kita klik, lalu ini kita copy nih. Copy satu ya. Lalu kita daftarkan ke sini seperti ini. Oke. Tutup masalah. Kita refresh dulu ini. Bentar. Dongkrakusaha.com. Oke. Mudah-mudahan tidak lagi bermasalah Google-nya. Oh enggak ya. Nah, ini tugas teman-teman cuman seperti ini aja ya. Itu tugas rutinnya. Tapi ada ilmu yang kita berikan, sama teman-teman bagaimana cara mengoptimasinya setelah ini gitu kan. Ada ilmu proses semua kita ajarin. Tapi tugas rutinnya itu hanya seperti ini aja minimal 30 menit ya. Ya minimal teman-teman punya waktu 30 menit. Ini kita proses mendaftarkan ke Google. Nah, nanti kalau kita daftarkan ke Google, ya tahu-tahu ada orang yang nyari jasa anti rayap di wilayah Bekasi atau Jabodetabek. Bisa ketemu siapa? Bisa ketemu website kita. Ini kita minta pengindekan. Ya, ketika kita cari, bisa ketemu website kita, gitu kan. Bisa ketemu website kita, maka kita bisa mendapatkan lead. Nah, seperti itu doang pekerjaannya, ya. Nah, terus teknik-teknik SEO-nya, belajar SEO-nya, dan lain-lain, itu bisa kita ajarin teman-teman ya. Kita ajarin prosesnya apa, bahkan kita setiap subuh itu kita kasih gratis teman-teman untuk belajar SEO-nya. Tapi untuk mempunyai bisnis ini, ya, untuk mempunyai bisnis ini dan mau kita arahin teman-teman ya, ini teman-teman ada berbayarnya sama kita ya, ada berbayarnya sama kita. Kalau belajarnya kita kasih teman-teman gratis, mau setiap hari, mau setahun, mau 2 tahun kita kasih gratis. Karena kita setiap hari tetap melakukan kelas, ada kelas. Setiap subuh juga ada kelas ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube saya ya. Teman-teman bisa lihat di YouTube saya ini ya. Ini kita subuh tadi ya, subuh tadi itu kita ada kelas juga ya. Ini teman-teman lihat. SEO subuh ya. Tuh, 13 jam yang lalu. SEO subuh 3 hari yang lalu ya. SEO subuh 6 hari yang lalu. Lalu ada juga tadi siang saya Zoom juga ya. Tadi siang saya Zoom juga. Sore tadi juga ada Zoom juga. Kita banyak belajar-belajar gratis yang kita punya. Ya, tapi kalau untuk platformnya, untuk apanya itu teman-teman ada hal yang harus teman-teman keluarkan seperti itu ya. Oke, sampai di mana tadi? Ini ya. Karena Gojek ada di setiap kota. Apakah Anda bisa punya usaha seperti konsep Gojek? Jawabnya bisa, bahkan Anda tidak perlu membangun infrastruktur besar seperti Gojek ya. Anda tidak perlu meminta mereka ya, Anda untuk menginstal aplikasi karena memang sudah ada di semua HP yang ada ya. Anda nggak perlu mengumpulkan para driver Anda ya di setiap kota karena memang sudah ada sebelumnya para tukang servis AC, bengkel las, jual genset, jual apapun sudah ada sebelumnya ya. Jadi kita tinggal enak aja ya. Bahkan Anda bisa membuat ratusan usaha seperti konsep Gojek. Kalau Gojek kan cuma satu tuh, ya kita bisa bikin ratusan usaha seperti konsep Gojek itu kan. Berikutnya ya, berikut Anda usaha yang bisa Anda buat seperti Gojek hanya dengan modal 1,5 juta, teman-teman ya. Hanya dengan modal 1,5 juta, teman-teman ya, sudah bisa menjalankan bisnis ini. Kalau belajarnya mah kita kasih gratis, teman-teman ya.
Setahun selagi teman-teman masih memperpanjang domainnya itu kita kasih gratis teman-teman belajarnya. Ya, 1,5 juta ini bisa dicicil nggak? Bisa dicicil ya, bisa dicicil 5 kali ya sama teman-teman. Kira-kira seperti itu penyampaian saya. Monggo yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan. Makasih Pak Putra. Oke, silakan teman-teman. Jadi yang pertama semangatnya dulu ya, bahwa Iya, kita eh, akan bisa mencari income tambahan intinya iya, tanpa modal yang besar gitu ya. iya, Jadi yang penting di sini ikut dulu lah kelas-kelasnya nanti oleh Pak Putra iya, yang akan diinfokan secara rutin ya di web di grup WA. iya, Ada yang subuh ya, yang rutin tadi sampaikan Pak Putra, yang iya. subuh. Kadang-kadang malam juga ya Pak Bu ya. Malam juga, Nah, siang juga ya. Terus ini ada juga rekamannya. Kalau mau belajar mah kita ya kasih bisa gratis juga semua ya. ya. Kalau nggak bisa ikut full, bisa lihat di rekamannya di YouTube ya. Ya, betul Pak Heriagung ya. Ya, ya. Oke ya. Kira-kira Ini ada begitu, pertanyaan silakan. nih kayaknya Pak Heriagung Ya, nih di silakan. Mana ini. nih? Bidang Raise usaha hand atau produk apa saja yang dipasarkan di website dan berapa banyak produknya? Pak Kus Haryo nih Pak ya. Jadi ini ya, apa? bidang usaha apa itu kita harus tahu ini bidang usaha ini apakah 10 tahun kemudian masih ada apa enggak? Ya, kalau nggak ada jangan dimainkan, sia-sia pekerjaan kita sekarang. Akikah sampai 10 tahun kemudian ada? Ada. Jual genset sampai 10 tahun kemudian ada? Ada. Jasa servis AC ada. Jasa sumur bor ada. Jualan karpet masjid ada? Ada. Ya. Ini untuk produk-produk jangka panjang, Pak ya. Lalu dan berapa banyak produk yang kita nih? Saran saya jangan langsung banyak ya, kaget ya. Walaupun hanya lempar order gitu kan, wah gitu kan, tapi langsung 1.000, jangan ya. Kenapa saya bilang jangan? Saya punya pengalaman ini ya. Saya punya pengalaman tahun 2017. Saya punya pesantren bisnis waktu itu. Punya pesantren bisnis itu, alhamdulillah ya, pesantren bisnis saya itu gratis ya selama 6 bulan. Jadi kita kan sering tes-tes ilmu di situ ya. Kita sering tes-tes ilmu, tes-tes teknik-teknik baru. Kita grab produk dari Tokopedia. Nah, karena anak-anak ini jago-jago lah ya, dia grab sampai dapat 40.000 produk. Dia scrap ya sampai dapat 40.000 produk, terus di-upload ke website ya, karena itu punya platform kita bisa lah upload ke website 40.000 produk ya. Dari 40.000 produk tersebut ya dioptimasi oleh mereka. Karena kita ingin ngetes ilmu aja nih, ilmu SEO kita gitu kan. Ternyata nggak sampai seminggu itu lead berdatangan. Produknya kita nggak tahu, suppliernya kita nggak tahu, ini kita nggak tahu. Seminggu kita udah sampai nomor telepon itu dihilangin. Akhirnya kita take down itu websitenya. Saya suruh anak-anak untuk santri-santrinya untuk apa? Cari lebih sedikit lagi gitu ya. Nah, dia cari itu 300. Nah, 300 ini sudah ada nih suppliernya. Sudah ada suppliernya gitu kan. Udah akhirnya 300 benar-benar ya anak-anak santri itu nyantri tapi dapat duit teman-teman ya. Nyantri tapi dapat duit. Waktu itu yang paling rame itu krim krim kiluan. Krim kiluan, buku Yasin sama apa gitu. Nah, dilalahnya ya itu teman-teman, produk yang dia ambil itu produk tren. Produk yang di scrap itu produk-produk tren. Yang minta ada, barang importnya sudah nggak ada lagi, barangnya sudah nggak ada lagi. Sampai akhirnya produk-produk lead banyak masuk, barangnya nggak ada. Nah, makanya tadi saya sampaikan, itu kita kalau mau main produknya jangan produk ini, jangan produk tren ya. Kita lagi kenceng-kencengnya barangnya nggak ada. Seperti itu ya, kita mainin produk jangka panjang. Seperti itu Pak ya. Jadi mainin aja dulu 50 atau 100, nanti ditambahin, tambahin, tambahin. Bahkan teman-teman serunya kalau kita ngambil kita ngambil posisi peluang usaha ternak page ini ya, kita bisa nentuin, ah saya bulan depan mau nyeriusin bisnis inilah, bisnis pom mini misalkan, pom minyak goreng. Kenapa? Karena saya ada vendornya ya. Jadi teman-teman di sini ya,
walaupun vendor dari kami, teman-teman saya sarankan nyari vendor sendiri juga ya. Dari keluarganya, dari sahabatnya, dari saudaranya. Bahkan teman-teman kalau punya dua vendor, teman-teman mainin dua vendor. Karena biasanya kalau kita hanya main satu vendor saja, vendornya belagu ya. Kita dicuekin ya. Misalkan dari saya itu ada vendor, misalkan ada vendor pom minyak goreng gitu ya. Dari teman-teman cari sendiri lagi ada pom minyak goreng gitu. Jadi bisa lempar sana lempar sini. Takutnya ada orderan yang 2 sampai 3 yang satu vendor nggak bisa megang gitu loh. Ya. Terus misalkan umroh gitu kan. Kalau kita hanya bermain di satu vendor saja dapat lead umroh gitu kan. Tahu-tahu di vendor umroh yang ini nggak ada jadwalnya. Ya kita bisa kasih jadwalnya di vendor umroh. Jadi teman-teman nanti kenapa sih kami siapkan vendornya? Karena kejadian ya di awal ketika kami membangun peluang ternak patch ini, kita suruh cari vendor sendiri, nggak gerak-gerak, nggak bergerak-gerak mereka, cuman doyan belajarnya doang ya. Teman-teman belajar nggak penting kalau teman-teman nggak mau action ya, percuma waktu dan uang teman-teman ya. Oke. Yang kedua, dari mana leads calon pembeli ke website tersebut? Ya dari usaha ya teman-teman semua yang kita ajarin. Namanya SEO, ilmu SEO ya sehingga ketika kita searching bisa ketemu di Google ya. Leadnya dari situ, bukan dari iklan. Kalau dari iklan teman-teman ya, saya yakin dalam 100 orang ini ya paling hanya beberapa orang yang siap buat iklan. Yang siap buat iklan mungkin banyak, yang siap mental untuk boncos nggak ada gitu ya. Seperti itu ya. Jadi dari organik, dari SEO organik ya. Bagaimana cara meningkatkan lead calon pembeli ke website tersebut? Ya, bagaimana cara meningkatkan lead itu nanti ada di kelasnya. Ikuti kelas-kelas kita ya. Nggak bisa kita jelaskan di sini, yang nanti mungkin sebentar lagi kita akan udahan. Ikutin kelas subuh kita, ikutin kelas ini ya. Syukur-syukur teman-teman mau bergabung di program ternak page-nya ya, gitu. Oke, lalu berapa lama website bisa menghasilkan? Berapa lama website bisa menghasilkan? Seberapa lama Anda konsisten Anda menjalankan job desk yang kami berikan. Itu pertama. Yang kedua, itu juga tergantung dari produk yang dimainkan. Terkadang kita sukanya sama produk-produk yang ribet. Enggak saya mau main di fashion aja. Udah jelas fashion itu berdarah-darah untuk mendapatkan lead sangat sulit sekali, pemainnya itu banyak banget ya. Nah, produk yang kita pilih ya contoh nih misalkan Pak ini ada dua produk, misalkan yang satu produknya pintu besi, yang satu akikah, kamu pilih mana? Kalau kita biasanya orang kita milihnya akikah, itu berat persaingannya ya, harusnya milihnya pintu besi. Oke ya, ini misalkan yang satu ada jual kabel, ada satu jual kabel, yang satu jualan herbal. Kalau kita disuruh milihnya jual herbal, bukan jual kabel. Padahal yang cepat dapat lead itu jual kabel. Kira-kira begitu. Nanti di materi ternak page kita itu akan dibahas semua mindset itu ya. Apa ada jaminan pendapatan? Tidak ada satupun yang menjamin pendapatan ya. Kalau teman-teman berpikir untuk join ini kami menjamin pendapatan, mendingan nggak usah join ya. Tidak ada yang menjamin. Anda males, Anda nggak ngerjain, Anda nggak ini minta jaminan ya. Jadi tidak ada ketika Anda rajin, bahkan yang rajin pun belum tentu ada jaminan pendapatan ya. Gitu. Jadi kita sekolah dari SD sampai SMA sampai kuliah emang kita bertanya, apakah ada jaminan saya akan ini? Nggak ada. Yang penting kalau nalarnya sehat, itu dia bisa mengikuti proses. Oh ini proses nih benar nih, ini era nih begini, benar. Seperti itu ya. Lalu apa setiap mitra bergabung dengan Pak Putra akan memiliki website dengan isi produk yang berbeda-beda dengan mitra lain. Produknya bisa berbeda-beda, bisa sama, tapi tekniknya ya, teknik SEO yang dilakukan itu tergantung dari apa hal-hal yang teman-teman lakukan. Itu yang pertama. Lalu satu produk itu keywordnya banyak. Jadi jangan takut akan berbentrokan. Tidak ada pun kita, kompetitor akan ada terus. Ya, tidak ada pun kita, kompetitor akan ada terus. Ya, seperti orang jualan di pasar, di mall, baju semua itu terjadi transaksi gitu ya.
Apa kita pemilik website bisa mengetahui siapa saja pelanggan yang telah belanja di website kita? Ya jelas bisa mengetahui. Ya karena yang terima lead kita, ya. Lalu kita lempar order, nanti kita bisa tanya, jelas kita bisa mengetahui ya. Lalu bagaimana dengan biaya domain dan hosting itu sudah semuanya, ya. Berapa lama pendampingan dan pembimbingan selagi Anda masih bersama kami, ya. Itu. Lalu pertanyaan berikutnya, kita sudah ada website, gimana caranya biar masuk mesin pencari Google? Bukan di sini tempatnya, website harus dari kita membimbing, tapi kalau mau belajarnya, ya silakan belajar aja, tapi kemungkinan hanya 20% bisa diterapkan di websitenya sendiri, gitu ya. Lalu belajar online atau offline, kalau offline tempatnya di mana dan berapa kali pertemuan? Kalau ini kita belajarnya itu online. Kalau mau offline itu silakan ke Bekasi ya. Kita di Bekasi ada yang 5 kali pertemuan, ya ada yang 20 kali pertemuan. Bahkan kemarin ada dari Riau. Sekarang ini ada dari Demak yang datang ke kantor Pak Edi ya. Oke, saya baru mengenal dunia digital sebelum masuk ternak page, memantapkan diri dulu di DU PBN. Kalau udah paham alur nggak apa-apa Pak ya. Ibu Vereni nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting itu Ibu itu paham ini jalurnya, ini mau kemana gitu ya. Diibaratkan kita sudah mengetahui ini tujuan kita. Kita sudah mengetahui tujuan kita dan kita sudah mengetahui kendaraan apa yang harus kita pakai untuk mencapai tujuan tersebut. Kita juga sudah mengetahui roadmap-nya, petanya menuju ke tujuan tersebut. Lalu kita sudah punya tool-nya, ya, alatnya, ilmunya untuk ke arah tujuan tersebut dan kita juga sudah mempunyai mentor untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau ini teman-teman sudah clear, silakan bergabung. Tapi kalau belum clear, jangan. Ya, ujung-ujungnya jualan kelas ya. Pak Wisnu, kalau mau belajar gratis sama kita setiap hari, monggo silakan ya. Ya, monggo silakan. Jadi ini orang-orang negatif yang ujung-ujungnya jualan kelas ya. Kita kelas gratis banyak ya. Tapi kalau Anda mendapatkan website, Anda diisiin kontennya, Anda diisiin semuanya gitu kan. Ini nggak masalah ya. Kayak Pak Wisnu ini orang-orang negatif gitu ya. Oke, bagaimana proses dan sistem mendapatkan uang dari vendor yang mendapatkan order dari kita? Nah, prosesnya itu adalah apa namanya? Prosesnya itu ketika ada order, itu lempar order ke situ. Tapi sebelumnya ada berbicara dengan vendornya gitu ya. Jadi berbicara dengan vendornya, akad dengan vendornya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Monggo Pak Ada Sangga, yang ingin saya bertanya, coba silakan. ini, Ya, SN mau Sangga, silakan. Ya, baik, terima kasih, ya. Pak. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya mau nanya pertama itu, tadi kan biaya kelas 1,5 juta ya? Ya. Ya, itu 1,5 juta kita dapat apa aja? Oke. Apakah kita dapat postingannya, plus websitenya, tampilannya, plus servernya kah? Terus 1,5 itu apakah dibayar sekali lifetime atau per tahun? Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua yang mau saya tanyakan, apakah ada jaminan bahwa website kita itu di kelas nanti di dongkrak usaha itu, apakah ada jaminan akan tampil di halaman pertama pencarian Google? Itu yang kedua. Oke. Oke. Terus yang ketiga, bisa nggak ini website kita nanti ini di DU itu bisa bukan jualan barang tapi jualan jasa, bisa nggak? Oke, saya jawab satu-satu Pak ya. Yang pertama itu sudah komplit semua. Yang pertama itu sudah komplit semua, tapi yang kita bahas di sini bukan dongkrak usaha ya. Yang kita bahas di sini adalah website berdiri sendiri, kita punya domain sendiri. Lalu di situ udah dapat hosting, sudah dapat domain, sudah diisiin sama vendor-vendornya, sudah dirisetin keywordnya, ya sudah dirisetin keywordnya, ya. Lalu kontennya sudah dibikin unik sama yang lain semua. Kenapa sih ini kita lengkapi? Tujuan kita adalah agar teman-teman itu bisa bisa ada percepatan. Ya terkadang kita apa namanya kita ikut-ikutan beli-beli, orang beli kita beli, ketika kita sudah punya kita nggak eksekusi, ya.
kita tidak, ketika orang beli, kita tidak, ketika kita beli setelah itu kita tidak eksekusi, ini masalah. Makanya kita isiin semua. Jadi eksekusinya teman-teman yang ringan-ringan saja. Terus untuk materi pembelajarannya itu teman-teman bisa ikut kelas kita yang ini, bisa ikut kelas, harus ikut kelas peternak page kita, dan juga kita sarankan untuk ikut semua kelas kita ya, semua kelas kita ada yang gratis gitu ya. Ada yang gratis, bahkan teman-teman yang sudah mempunyai ilmunya, kita kita sarankan bisa ngajar juga gitu ya. Karena kalau kita punya ilmu, kita nggak ngajar ya, kita kita nggak ngajar ya, apa namanya, kayaknya sayang ya ilmu kita seperti itu. Yang kedua, tadi pertanyaannya itu, apakah ada jaminan ya? Jaminan itu tidak ada ya. Tapi apabila apabila teman-teman yang melakukan job desk yang kita sarankan ini itu untuk mendapatkan lead ya, untuk mendapatkan lead itu tidak sulit. Tentunya kita main di persaingan-persaingan rendah dulu. Kita main di produk-produk blue ocean dulu gitu, Pak. Lalu yang ketiga, apakah lifetime? Enggak lifetime, Pak, sesuai dengan umurnya domain ya. Sesuai dengan umurnya domain. Kalau umur domain itu setahun, ya setahun sekali diperpanjang seperti itu. Ya, ada lagi Pak pertanyaannya? Atau sudah Mungkin Pak terjawab Putra, semua? untuk domain kan tidak 1,5 juta gitu. Jadi biayanya kan nggak sebesar itu. Oh, kalau biaya perpanjangan cuma 400.000 nanti Pak. Ya, Iya. jadi nggak 1,5 juta. Nah, Ini ada kalau lagi Pak, kontennya kita punya sendiri apa iya, bukan gitu? iya betul. Kontennya. Kontennya itu sekarang ini kita isiin. Kalau yang sebelumnya itu ngisi sendiri, ya. Ngisi sendiri kita nunggunya lama banget ya. Mereka akhirnya sibuk nggak ini ya. Termasuk beberapa Naik-naik. teman-teman yang Ya. lain ya. Itu udah kita isiin, Jadi ya. sekarang udah jadi ya, udah Ya, tinggal sekarang sudah jadi, scroll aja tinggal ya, inspeksi inspeksi-inspeksi aja ya. aja. Nggak perlu kita ajarin riset keyword, kita ajarin Ya. cara meriset keyword, tapi teman-teman udah nggak perlu ngeriset lagi. Ya langsung ini karena sudah kita buatkan di situ. Seperti Oke, itu ya. Jadi, domainnya yang .com atau yang lain? oh, domainnya saat ini .biz.id ya. Kalau misalkan mau .com tambah 200.000 lagi ya. Ya Pak Sumirat ya. Oke teman-teman ya. Di sini kita informasikan ya. Kelas ini akan kita mulai tanggal 24 ya, tanggal 24. Jadi mungkin hari ini hari terakhir kita Zoom ya. Terus juga teman-teman, untuk teman-teman yang tidak bergabung ya, yang tidak bergabung dengan kelas peternak page ya, kita banyak kelas-kelas gratis belajar ilmu SEO yang teman-teman bisa terapkan juga ilmunya di nanti, eh, terapkan juga ilmunya misalkan di web-web teman-teman yang lain, cuman enggak 100% ya, bisa diterapkan paling hanya 10-20% ya. Jadi kelas kita ya, ada yang berbayar ya. Kenapa kelas kita bikin berbayar ya, teman-teman ya? Kenapa kita bikin berbayar? Karena di situ ada yang kita berikan. Bukan hanya ilmunya yang kita berikan ya, tapi kita beli domainnya dapet, hostingnya dapet, kita isiin ya, lalu setelah itu kita arahkan teman-teman gitu kan, gimana untuk mencapai goalnya. Apa ada domain tertentu yang bisa membantu indeks Google menjadi lebih baik, misalkan .com lebih baik dibanding tidak ada ya. Pengalaman saya 20 tahun, 20 tahun ya, main SEO, itu domain itu tidak mempengaruhi, ya mau .biz, .id tidak mempengaruhi tentang SEO. Kalau dulu waktu awal-awal, Pak Kus Haryo, waktu awal-awal nama domain sesuai dengan keyword itu mempengaruhi, tapi saat ini sudah tidak lagi gitu ya. Kalau misalkan domain itu mempengaruhi, ya itu Google nggak fair juga gitu ya. Artinya domain-domain lain itu nggak mau jualan pastinya mereka gitu ya. Oh, di kelas DU diajarkan juga nggak web dan SEO dan Meta Ads. Beda, kalau di DU hanya SEO saja yang diajarin, Meta Ads-nya enggak ya. Oke, teman-teman yang apa namanya, yang ingin belajar Meta Ads, kita kelasnya beda lagi gitu ya. Nah, untuk yang bermain Meta Ads ini, kenapa kita enggak apa namanya, kita enggak buka kelas Meta Ads sering ya?
Karena kita kelas Meta Ads itu kasihan ya sama teman-teman ya. Mereka belajar kelasnya ada duitnya, ketika mau action nggak ada budget iklannya. Ya, jadi cari duit dulu di peternak page. Nanti kalau udah dapat duit di peternak page, nanti monggo silakan main di main ads gitu ya. Pak, untuk YouTube di YouTube namanya Pak. Oh ya teman-teman kalau mau lihat YouTube-nya ada di sini. Namanya Kandisa Chandra Buana. Nah ini ya, ini YouTube saya ya. Ini YouTube saya. Silakan teman-teman belajar dari sini ya. Oke ya. Silakan teman-teman belajar di sini. Kita banyak sekali kelas-kelas gratis yang kita ini kalau teman-teman ini ya eh, apa namanya pingin melihat ya ini apa aja sih materinya gitu kan. Apakah kita hanya mengejar yang berbayar saja enggak ya? Kita itu banyak sekali yang gratis bahkan yang berbayar pun materinya kita kasih ke yang gratis tapi kan tidak terunut gitu ya teman-teman. Itu tadi Pak ya kan bisa sekedar refresh. Pak PBN fokus ke apa ya Pak? Saya ikut kelas PBN itu nanti kita fokus ke ini Bu ya. Kita fokus kepada membesarkan traffic di website tersebut ya. Kita membesarkan traffic di website tersebut karena dengan kunjungan ini kan kita nyari 100 orang dengan kunjungan 100 orang setiap hari dan diinspeksi setiap hari itu trafficnya akan lebih kuat gitu ya. Pembayaran 5 kali dalam berapa lama. Jadi di awal sekarang kita lakukan pembayaran, lantas di akhir bulan kita lakukan pembayaran, setelah itu bisa setiap bulan Pak Kusharyo ya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin nanti bisa diinfo ya Pak Putraya di grup ya, Ya, cara nanti pembayarannya teman-teman lebih detail. ya, nanti Pak Agung ya akan infokan di grup dan teman-teman yang ada dari grup lain pun nanti akan diinfokan ya program-programnya ya. Program-programnya, harganya, bagaimana cara joinnya gitu ya, akan diinfokan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Negara kosong sih. Oke, Negara. jika sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, siapa yang ingin ikut kelas peternak page? Coba teman-teman katakan mau, saya mau ya. Raise hand Saya aja mau. kali ya, atau tunjuk tangan. Oh, boleh, Ya. boleh. Ya, di Ya, chat juga saya boleh. mau Ya. Pak Kusharyo. Pertanyaannya tadi banyak banget ya. Mudah-mudahan saya menjawabnya sesuai dengan apa yang Bapak ini ya. Pak Budianto mau ya. Oke, nanti Pak Waires mau ya. Ini kalau kita nggak berpikir membangun bisnis dari sekarang, itu ya kita akan kesulitan nanti. Kompetitor terlalu banyak ya. Pak Hasan mau, Pak Mardianto mau. Nanti di grup akan kita sampaikan Pak Irwan mau ya. Oke, Pak Anton tapi belum siap anggaran. Bisa dicicil Pak Anton ya. Bapak Anton yang nggak siap anggaran, ya Bapak ya nego-nego lah sama admin grupnya Pak ya nanti ya. Oke, siapa lagi? Oke, Pak Ja mau ya. Siapa lagi? Mau, tapi saya mantapkan dulu ilmu di DU. Ya nggak apa-apa Bu ya. Oke, Pak tadi testi udah diangkat belum? Oh ya, testimoni ya. Ini testimoni kita banyak ya teman-teman. Saya lupa, untung ada yang ingetin. Ini testimoni ya. Mana ya? Tadi saya sudah buka. Testimoni ini banyak banget sebenarnya Sebelahnya, teman-teman. sebelahnya itu. Ya. Nah ini ya. Nah ini alhamdulillah salah satu dari web rumah Bogor ya. Langsung telepon dan kirim WA. Ini dapat lalu rumah Mojokerto juga ini main rumah ya. Alhamdulillah menghasilkan closing dari Bandung, Surabaya, Sidoarjo, lead dari Jakarta, Tangerang ini ya. Nah, ini kelihatan namanya nih. Lalu setelah itu ini sudah bagus Kak. Ya sore Mas Rizky sebelumnya mulai feedback walaupun belum deal semoga deal gitu kan. Saya sangat senang sekali dengan mengambil pilihan di titik tengah awalnya. Saya kira website saya bakalan cupu. Ternyata setelah 1 bulan menjadi suhu. Ada-ada aja nih ya. Seperti ini Alhamdulillah sudah closing 3 kali modal 600.000 ya. Hasilnya 5 kali lipat saat mudah-mudahan dan seterusnya ya. Ini testimoninya teman-teman. Bisa lihat semua testimoni ya. Ini ada testimoni siang website Cemalon sudah jadi dan saya puas dengan hasilnya ya. Rumah Bogor. Terus ada lagi yang main umroh gitu ya. Main umroh itu dia saya tawarkan untuk
beli website lagi, main itu ternak lagi gitu kan. Dia bilang enggak lah, dengan ini aja saya udah pusing, pusing sama lead katanya ya. Nah, ini testimoninya semua ya. Alhamdulillah, nanti kalau Bapak upgrade 110 mana nih Papua. Maaf, saya kira awalnya 1 bulan lalu saya pesan website, ketika hasil websitenya saya nggak bonafit sama sekali. Ternyata luar biasa, di luar dugaan ya. Eh, Sekarang website sudah ada halaman 2. Oh, ini posisi ya. Kirim price list. Lalu, nah, ini sekarang dia car branding ini jadi apa namanya? Nggak beres nih website Ani kesalip ya, ini dongkrak usaha ya. Jadi dia itu punya website utama kesalip sama DU. Nah ini ya teman-teman, ini dia ibu rumah tangga ya, dia ibu rumah tangga ikut berternak tapi dia bermainnya di DU ini ya. Oh iya, sebagai informasi teman-teman ya, teman-teman yang ada di peternak page, yang ikut peternak page itu mendapatkan gratis dongkrak usaha ya, gratis kelas dongkrak usaha, gratis dongkrak usahanya. Jadi ada materi dongkrak usaha di dalamnya ya. Oke, dongkrak usaha itu apa? Satu posting itu 1000 website, 1046 website ya. Semua backlink. Nah, ini masih dongkrak usaha, ini masih dongkrak usaha. Banyak ya testimoni ini, nanti saya kasih linknya di grup ya, teman-teman bisa baca-baca. Teman-teman bisa lihat-lihat testimoninya, saya taruh di grup atau nanti disampaikan di grup oleh para admin-admin grupnya ya. Eh, Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Next mau fokus ke tanggal 25 lebih terdahulu. Oke, Pak Dani ya. Nah, teman-teman ya, Bismillah ya. Ketika teman-teman bergabung di Ternak Page ini, bayangkan 2 tahun lagi teman-teman itu akan mempunyai sebuah website yang nilainya ratusan juta bahkan mungkin miliaran, tergantung dari usaha teman-teman di tahun ini ya, saat ini. Apakah ini kita berhalu? Itu tidak ya, karena di circle saya itu sudah banyak sekali mereka yang memang dari nol, dan mereka naik pesat gitu kan, hanya dengan modal website saja. Seperti itu ya. Lalu teman-teman ya, kita kelas-kelas gratis kita tetap ada ya. Walaupun teman-teman ikut kelas peternak page, saya sarankan ikut kelas subuh kita. Besok subuh kita juga belajar gitu ya. Besok subuh kita belajar materinya, materi teknis ya. Besok subuh kita juga belajar, lalu besok subuhnya lagi kita juga belajar. Insya Allah ya. Doain saya sehat terus, bisa ngisi subuh-subuh ya. Kira-kira seperti itu ya. Eh, Alumni Ternak Page itu yang tadi ya. Nanti teman-teman nanti akan di-share di grup ya, Pak Thomas Manggasai Butar-Butar ya. Mana tadi? Pak Sangga ya. Sangga, Nanti kita Sangga. kita kirim ya websitenya. Soalnya saya tidak hafal banyak. Oke, kira-kira seperti itu. Jika tidak ada lagi ya, sebelum ditutup oleh Pak Heri Agung ya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ya. Apabila teman-teman nangkep ya apa yang saya sampaikan tadi, walaupun mungkin agak kecepatan karena waktu juga, yang pertama itu karena waktu juga, tapi ini adalah peluang yang memang harus diambil. Kenapa peluang yang harus diambil? Karena ke depan itu ya itu bekerja itu ya apa, sebagai karyawan kita akan semakin sulit ya, apalagi yang posisinya di bawah-bawah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, walaupun kita sekarang sebagai seorang pembisnis, banyak sekali kita lihat pembisnis-pembisnis lama itu tumbang. Tumbang oleh siapa? Oleh para pemain-pemain baru yang menguasai digital. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika kita menguasai ilmu digital, ya artinya kita bisa kemana saja, kita bisa bekerja sama dengan siapa saja, kita bisa membantu siapa saja untuk dalam hal meningkatkan visibility ya, visibilitasnya. Jadi dalam hal meningkatkan traffic atau meningkatkan omset ya, kita bisa bekerja sama dengan pengusaha frozen food, kita bisa bekerja sama dengan tukang servis AC ya, kita bisa bekerja sama tukang jualan plafon PVC, dengan tukang bangunan, dengan tukang pijit, dengan tukang apapun.
ya. Banyak sekali testimoni-testimoni ya dari circle saya dari nol menjadi miliaran ya. Kita nggak usah ngomongin miliaran, dari nol ya, dari nol terus bisa mendapatkan tambahan penghasilan lebih dari gaji ya, bahkan beberapa kali lipat dari gaji itu saja sudah cukup buat sementara ini gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman bisa memahami dan ini bisa sangat mudah dikerjakan, teman-teman bergabung ya. Tapi kalau teman-teman masih ragu, dengan konsepnya saja masih ragu, dengan ininya aja masih ragu, apalagi berpikirannya negatif gitu ya, saya sarankan jangan teman-teman bergabung. Kenapa saya sarankan jangan teman-teman bergabung? Karena ini nggak baik untuk teman-teman sendiri dan juga nggak baik buat kami dan nggak baik juga buat teman-teman yang ingin serius. Ya, saya gaptek Pak, sedang merawat ortu yang sepuh, jadi ruang geraknya terbatas. Selagi ada koneksi internet bisa, ya. Ini malah peluang banget ya, peluang banget ya. Kalau nggak salah ada testimoni yang dia lagi ngerawat ortu, ya. Tapi jobnya masuk terus. Ini testimoninya video lagi ya. Saya cari dulu ya. Saya cari di Facebook saya. Ntar, dia lagi merawat orang tua, ya. Mana kalau Facebook itu biasa kalau mau ngelihat video kita pilih ya ini Facebook saya teman-teman yang ingin berteman dengan Facebook saya silakan. Ini videonya ntar ya ada yang gaptek bukan gaptek dia merawat orang tuanya. Sebentar ya masih loading. Nah ini si bapak nih, mudah-mudahan terdengar suaranya. Kedengeran nggak Pak? Enggak ya? Kurang, Pak. Timnya berkaitan dengan pembelajaran website yang terus terang aja saya untuk website atau untuk apapun itu teknologi itu yang nggak baik. Ya, alhamdulillah dengan saya diberikan pelajaran, diberikan pengetahuan oleh Putra, Putra dan juga timnya. Saya saat ini mempunyai 2 website untuk khusus teknologi. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun dari gaptek akhirnya saya mendapatkan banyak dan saya sudah memberangkatkan banyak jemaah umroh yang tadinya tidak mengerti bagaimana digital marketing sehingga saya menjadi mengerti dan mengerti dan saya mampu menjalankannya dengan baik. Saya harap anda yang ingin belajar digital marketing yang ingin ya, dia nggak menceritakan ibunya. Ya dia ini sebenarnya ibunya lagi sakit ya. Iya. Iya, terus ada lagi ini teman-teman ya yang ini juga ini orang Tangerang ini ya. Ini orang Tangsel ini. Sebentar ada nenek-nenek juga nih. Mana ya? Testimoninya ini nih. Nah, ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Darini, domisili Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pilih digital marketing. Untuk itu, saya perlu belajar di tempat yang sesuai. Saya menetapkan memilih digital marketing. Saya memilih titik terang kreatif. Hal ini saya rasakan setelah saya mengikuti beberapa program yang diadakan titik terang kreatif. Di antaranya saat ini saya sedang mempelajari mengikuti program Ternak Fix selama 40 minggu. Pada minggu pertama saya mendapat pelajaran tentang posting produk serta optimasi web secara sederhana.
baru posting satu produk, 1 minggu berikutnya sudah mendapat lead dan langsung closing, yaitu pada produk jas hujan mendapat closing 30 piece. Itu baru 2 minggu belajar, belum 40 minggu, belum selesai. Dan nanti kalau sudah selesai ya, semoga makin banyak closing lagi. Terus yang kedua, saya juga mempertanyakan titik terang kreatif untuk menjalankan Facebook Ads dan Instagram Ads umroh. Dan bersyukur baru 3 hari beriklan sudah mendapatkan 16 calon jamaah. Ya, kira-kira banyak testimoninya ya. Saya lupa, untung ada yang ngingetin ya. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Yuk kita bareng-bareng ya. Suksesnya teman-teman adalah suksesnya kami ya. Karena suksesnya teman-teman adalah suksesnya kami ya, jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin ya gitu ya. Mulai kompetisi sesama mitra, apa perlu variasi mitra? Pasti Pak Haryo ya. Jadi mitra tidak kita kasih semuanya ya. Kita punya mitra ada 300, itu kita bagi 50-50 Pak ya. Seperti itu ya. Pembatasan jumlah kerjasama mitra. Nah, jadi juga kita sarankan ya mitranya teman-teman bisa cari sendiri juga selain dari kita gitu Pak Kus Haryo ya. Pak Putra, saya kepo mau nanya dan minta saran. Bisakah Pak saya ikutan dulu kelas DU, nanti dari hasil pelan-pelan, hasil ditabung? Boleh Pak ya, monggo. Yang penting Bapak mau bergerak ya. Bapak mau bergerak, monggo ikut kelas apapun bisa Pak Anton Wijaya ya. Yang penting itu mau bergerak, tapi jelas tuh, oh ini mau menuju ke sini gitu ya. Jangan tadi tahu-tahu, oh ujung-ujungnya jualan gitu ya. Ya nggak masalah, kan setiap orang beda-beda ya. Terima kasih Pak Putra untuk opportunity yang ditawarkan. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ikutin kelas kita ya setiap subuh, dan teman-teman bebas mau bertanya apa saja kepada kami, kepada saya, kepada Pak Heri ya di grup, dan kepada teman-teman admin grup yang lainnya. Kita terbuka ya, kita terbuka untuk teman-teman semua ya. Mungkin demikian, saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Putra atas materinya yang luar biasa ya. Membuka wawasan teman-teman semua ya, bahwa masa depan itu di tangan atau di orang-orang yang memahami dunia digital. Saya pun menekuni digital marketing juga termasuk barulah setelah Pak Putra ini, semakin terbuka gitu wawasan saya. Jadi nggak ada yang terlambat ya. Mulai saya usia udah 55 tahun gitu ya, mulai ini gitu ya. Tentunya semua tergantung memang usaha kita itu yang menentukan hasilnya juga. Jadi hasil tidak mengkhianati usaha kita. Jadi memang nantinya mulainya bisa aja bareng, tapi hasilnya berbeda-beda karena mungkin yang satu malas, yang satu rajin, yang satu kreatif, seterusnya. Yang saya melihat hal seperti itu. Di kelas Pak Putra ini saya termasuknya agak kurang rajin karena memang masih disambi. Nah, ada hal-hal nanti setelah itu akan saya perbaiki ya. Nah, saran saya buat teman-teman, mantapkan semangat niatnya. Nah, kalau udah gabung, jangan lupa untuk selalu mengikuti kelas-kelasnya dan rajin gitu. Tadi seperti Pak Putra bilang, setiap hari harus membuka gitu di websitenya, kemudian mengkonsol atau menginspeksi ya 30 sampai 1 jam sehari. Apalagi yang sekarang ini transaksinya sudah diisi. Jadi enak banget Pak ya. Ya, tinggal enak banget tuh ya. Kalau saya masih dari awal tuh kemarin isi sendiri gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Semua ada hikmahnya. Ya. Baik, itu saja. Sekali lagi tetap bertahan. Saya sarankan di grup WA kita ini untuk mendapatkan info terbaru dan yang menarik berikutnya. Itu saja. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di Zoom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pamit mundur semua ya.
Ya, Yuk Pak Heri semua. ya, selamat malam.